胸部、身長は155センチ。 Halo para kaum rebahan dimanapun kalian berada. Bagaimana nih kabarnya? Sehat, baik, atau masih mikirin hutang rokok Rexo di kios Pak Dek Tell Me? Ya oke, kali ini Jadix TV akan membahas alur cerita anime Dana Ganani wo Iteiru ka Wakaranai Ken Season 2, yang dimana di anime ini bercerita tentang kisah cinta seorang otaku dengan cewek kantoran. Ya oke, daripada saya bacot sana sini cuma membuat kuota Anda habis sehingga Anda tidak bisa menonton alur cerita animenya. Ya, kita langsung saja ke videonya. Gas kuy! Di anime ini, kita diperlihatkan sepasang suami istri yang sangat begitu aneh, yang dimana si suami yang bernama Hajime adalah seorang otaku yang hobi bermain sabun. Sedangkan istrinya yang bernama Kaoru adalah cewek cantik yang suka bekerja keras. Ya, pasti kalian yang udah nonton season satunya pasti sudah paham dan tahu mereka berdua. Di sini, mereka berdua sedang membicarakan tentang gaji mereka, yang dimana gaji Hajime dari mendesain web lebih besar dibandingkan gaji dari Kaoru. Sehingga Hajime yang melihat gajinya lebih besar dari Kaoru ingin berhenti bekerja. Dikarenakan dia takut harga diri Kaoru merasa terlecehkan. Seketika Kaoru yang mendengar Hajime ingin berhenti kerja langsung memarahi si Hajime. Setelah membicarakan tentang gaji, Kaoru dan Hajime pun berjalan menuju sekolah lamanya Kaoru, dan mereka berdua juga makan di warung ramen, yang dimana dulu waktu Kaoru SMA ia sering makan di situ. Setelah makan, Hajime dan Kaoru berjalan-jalan sambil mengingat masa-masa SMA-nya. Keesokan harinya Kaoru bertemu dengan adik kelasnya waktu SMA. Di sini adik kelas Kaoru membicarakan tentang hubungannya Kaoru dan Hajime yang serasi atau tidak. Setelah berbicara dengan adik kelasnya, Kaoru menjadi penasaran apakah dirinya serasi dengan Hajime. Sehingga Kaoru mencari tahu melalui golongan darah dan zodiak. Namun di sini golongan darah dan zodiak mereka sangat-sangat tidak serasi. Sehingga Kaoru menemui temannya yang seorang dokter yang bernama Tanaka. Setelah mendapatkan saran dari temannya, Kaoru pun langsung berjalan pulang menuju rumahnya. Akan tetapi, ketika Kaoru berjalan pulang, Kaoru bertemu dengan Hajime dan mereka berdua berjalan bersama. Di sini, Kaoru mengatakan ke Hajime bahwa mereka berdua jauh dari kata serasi. Dan Hajime pun membalas ucapan dari Kaoru dengan mengatakan bahwa Kaoru terlalu banyak mengingat hal yang sudah berlalu. Dan Hajime juga pernah mencari soal serasi di internet, dan sekarang Hajime sudah tidak peduli lagi dengan apa itu serasi. Setelah membicarakan hal serasi dan tanpa basa-basi, Hajime pun langsung mencium Kaoru. Setelah itu, scene pun berpindah, di mana di sini Kaoru sedang membersihkan kamar Hajime. Di sini Kaoru melihat figur anime yang begitu banyak, sehingga Kaoru malas membersihkan kamarnya Hajime. Setelah itu, Hajime menanyakan apakah Kaoru mempunyai hobi, dan Kaoru mengatakan bahwa hobinya adalah bermain bowling. Dan seketika Kaoru ingin bermain bowling bareng teman-temannya. Dan di sini Hajime langsung menelpon mereka, dan mereka pun membuat tim berdasarkan pasangan mereka. Dan di sini si Miki terpaksa bersama Mayotama, si cewek yang memiliki batang. Setelah bermain bowling, mereka semua pun menentukan pemenang dari permainan itu. Dan pemenangnya adalah si Miki dan Mayotama tentunya. Dan mereka mendapatkan hadiah tiket gratis ke permandian air panas untuk 2 orang. Setelah bermain bowling, siangnya Mayotama sedang menggambar manga di rumahnya Hajime. Di sini Mayotama ingin menjadi komikus resmi dan tidak mau menjadi komikus indie. Namun setelah 3 hari, manga yang ia gambar gagal dan tidak diterima oleh penerbit.
Setelah itu Mayotama ingin menjadi asisten komikus dan si Neng Kaoru menelpon temannya yang bernama Kimura yang ternyata adalah seorang komikus untuk menerima Mayotama agar menjadi asisten komikusnya. Dan Kimura pun menerimanya dan Mayotama bekerja di rumah sebagai asisten digitalnya Kimura. Dan setelah itu, si Miki mengajak Hajime dan teman-teman yang lain untuk ke permandian air panas dan dirinya akan mentraktir ongkos penginapannya dikarenakan si Miki malas mandi berdua bareng si Mayotama. Dan esoknya mereka semua pun pergi ke permandian air panas. Namun ketika yang lain sedang bersenang-senang, si Miki tidak ikut mandi dikarenakan si Miki takut dengan si Mayotama, yaitu si cewek yang berbatang. Setelah mandi, malamnya para wanita dan para pria membahas hal yang tentunya berbau enak-enak, sehingga Joni saya yang melihatnya dan mendengarnya menjadi bergairah. Singkat cerita, setelah mereka bersenang-senang, esoknya Kaoru dan Hajime sedang membersihkan rumahnya. Hajime ditelepon oleh orang tuanya dan orang tua Hajime menanyakan ke Hajime kapan mudik tahun barunya. Dan Kaoru mengatakan kenapa tidak hari ini, dan Kaoru kangen bertemu ibunya Hajime. Setelah mendengar kata-kata istrinya, mau gak mau Hajime dan Kaoru langsung pergi ke rumah orang tuanya Hajime. Setelah itu, scene pun berpindah, di mana akhirnya si Neng Kaoru hamil. Di sini Hajime menyuruh Kaoru untuk ke dokter dulu, buat memastikan kandungannya. Setelah itu, mereka berdua pun pergi ke dokter Tanaka. Di sini, dokter Tanaka mengatakan untuk sementara ini kalian tidak perlu khawatir. Dan jika Kaoru merasa tidak enak badan, Hajime harus menghubunginya. Setelah dari dokter, Kaoru dan Hajime pun kembali ke rumah. Di sini Hajime sangat perhatian ke Kaoru dan sangat-sangat menjaganya. Akan tetapi setelah melalui hal-hal yang begitu rumit, Kaoru dan Hajime yang memiliki kisah cinta begitu unik akhirnya cekcok. Dikarenakan bayi yang ada dalam kandungan Kaoru adalah anak perempuan. Dan setelah itu Hajime tahu bahwa anaknya adalah perempuan. Hajime mengusulkan untuk memilih nama putrinya. Akan tetapi Kaoru sama sekali tidak suka dengan nama yang dipilihkan oleh Hajime. Dan Hajime juga tidak suka nama yang dipilihkan oleh Kaoru. Sehingga mereka berdua pun menjadi emosi. Dan setelah itu teman-temannya Hajime dan keluarganya dan juga keluarga Kaoru pun datang dan memikirkan soal nama anaknya Kaoru. Namun ujung-ujungnya dengan berdebat masih tidak ketemu titik terangnya, sehingga mereka semua pun mengadakan semacam sayembara kecil-kecilan dan akhirnya mereka mendapatkan nama yang tepat, yaitu Sayoko. Dan mereka berdua pun menyetujui nama itu. Dan sebentar lagi di tengah-tengah kehidupan Kaoru dan Hajime akan ada satu insan yang lahir, yaitu Sayoko. Sehingga menjadi 3 insan dan tamat. Alur cerita anime yang sangat-sangat membuncingkan ya. Ya guys, bagaimana alur cerita animenya? Seru atau tidak? Kalau menurut saya sih seru, dikarenakan kita diperlihatkan kisah cinta yang begitu romantis dan cukup unik. Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe agar Jadix TV terus membahas alur cerita anime yang seru dan tentunya menyenangkan. Ya oke, begitu aja buat hari ini. See you next time. GDX Jadix, bye.